Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novitasari dengan NIM 23061634339 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, kelas THPA Universitas Riau. Di sini saya akan membahas mengenai titrasi asam basa untuk memenuhi tugas praktikum kimia dasar. Jadi sebelum saya membahas mengenai bagaimana cara melakukan titrasi asam basa, sebelumnya saya akan membahas mengenai pengertian titrasi asam basa. Jadi pada dasarnya titrasi adalah metode analisis untuk menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu zat di dalam suatu larutan menggunakan konsep reaksi kimia. Jadi titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu asam atau basa dengan menggunakan konsep penetralan asam basa. Konsentrasi suatu asam dan basa dapat ditentukan dengan cara titrasi asam basa, karena dalam reaksi asam basa akan terjadi reaksi asam basa membentuk garam. Caranya bagaimana? Caranya dengan menambahkan setetes demi setetes larutan basa yang telah terstandarisasi kepada larutan asam sehingga terjadi reaksi. Penetesan dihentikan pada saat jumlah mol H+ setara dengan mol OH-. Pada saat itu larutan bersifat netral, yang berarti titik ekivalen sudah tercapai. Titik ekivalen dapat diketahui dengan menggunakan indikator, karena zat ini memperlihatkan perubahan warna pada pH tertentu. Cara seperti ini disebut sebagai titrasi, yaitu analisis dengan mengukur jumlah larutan yang diperlukan untuk bereaksi tepat sama dengan larutan lain. Analisis ini disebut juga analisis volumetri, karena yang diukur volume larutan basa yang dipakai dengan volume tertentu larutan asam. Jika suatu asam atau basa dititrasi, setiap penambahan reaksi akan mengakibatkan perubahan pH. Grafik yang diperoleh dengan mengalurkan pH terhadap volume reaksi yang ditambahkan disebut kurva titrasi. Adapun tujuan dari pembelajaran titrasi asam basa atau volumetri adalah untuk mempelajari dan menerapkan teknik titrasi untuk menganalisis contoh yang mengandung asam dan menstandarisasi larutan penetrasi. Adapun alat yang digunakan dalam melakukan titrasi asam basa adalah yang pertama buret, yang kedua statip, yang ketiga Erlenmeyer, dan yang keempat adalah pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan adalah larutan NaOH standar, larutan sampel, dan larutan indikator PP. Adapun cara kerja dalam melakukan titrasi asam basa adalah yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua masukkan larutan NaOH ke dalam buret sampai tanda garis, yang ketiga masukkan 10 ml HCl ke dalam Erlenmeyer 25 ml dengan menggunakan pipet tetes. Yang keempat, tambahkan 1 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer. Yang kelima, lakukan titrasi sampai mencapai titik ekivalen atau warna sudah berubah menjadi merah muda. Dan yang terakhir, tentukan konsentrasi HCl-nya. Fungsi penambahan indikator PP pada titrasi asam basa yaitu untuk menentukan titik ekivalen. Indikator PP berubah warna di sekitar titik ekivalen dan merupakan indikator yang sesuai. Sekian pembahasan mengenai titrasi asam basa oleh saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.